Mas, kenapa? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nanti satu lagi, yoh itu. Kalian mau pergi kemana kalian? Cari lumut. Gundulan. Oh, tidak ingin pergi kemana kalian semuanya? Kok malah ke arah sana? Apakah kalian mau ke pesantren? Saya di sini. Iya. Ada apa? Kau ingin bertemu dengan saya? Apa yang ingin kau katakan? Silakan duduk. Ya, maafkan saya, Tuan Mantri Sadiwan. Jujur saya sudah tahu banyak mengenai musibah yang datang ke jenengan. Jujur dalam hati saya mengatakan itu hanyalah sebuah fitnahan, Tuan Mantri. Kalau boleh ya, saya ingin meluruskan hal itu, Tuan Mantri. Betul. Buat apa kalian repot-repot ingin membantu saya? Sudahlah manusia. Lebih baik kalian luangkan waktu kalian untuk urusan kalian. Saya sudah tidak apa-apa di sini. Ya, jenengan merasa tidak apa-apa, tapi kan bagaimana dengan kami? Ya, kalian akan baik-baik saja. Kalian tidak akan menerima masalah apapun dari saya. Iya, saya mengetahui Tuan Mantri. Tapi apa iya kita akan membiarkan sesuatu yang salah? Nah, sedangkan Gusti Allah itu memberikan sebuah jalan kepada kita agar kita itu selalu memperjuangkan kehidupan kita. Pasrah memang boleh, tapi setelah kita berjuang baru kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Masuk. Seperti itu Tuan Mantri. Iya, memang benar. Tapi kalau mendung hitam sudah ada di atas kepala, jangan kau larang hujan itu akan turun ke bumi. Kalau angin kencang datang, jangan kau larang daun kering akan berguguran. Kalau ketentuan dari hakim sudah ditetapkan, ya sudah, terima saja. Anjir, masuk. Itu kan hakim, sama-sama makhluk ciptaannya. Ya sudah, kita terima saja. Justru yang kita terima kan harus ketetapan Tuhan, Tuan Mantri Sadiwan. Iya, saya tahu ketetapan Tuhan. Apakah kalian takut terhadap ketetapan Tuhan? Tidak, kan? Nih, kau mengetahui kapal besar itu? Kapal yang di laut? Ya, Ya saya tahu. seperti ini. Jika kalian menaiki sebuah kapal, apakah kalian mengenal nakodanya? Tapi kalian akan yakin akan sampai ke tujuan kalian. Apakah kau mengetahui itu yang terbang? Pesawat. Ya. Apakah kalian juga mengenal dengan yang mengendalikannya? Pilot ya. Tapi kenapa kalian juga yakin akan sampai ke dalam tujuan kalian? Padahal di kehidupan ini kalian itu sudah tahu pengemudinya, tujuannya Tuhan. Tapi kenapa kalian masih ragu? Kalian akan sampai kepada di samping Tuhan itu. Dalam bro. Ya, Bisa diulangi lah itu yang mendung-mendung itu. mau ngapain? Buat status. Astagfirullahaladzim, lagi serius. Buat status. Bagaimana? Bentar lagi nih loh hari Jumatnya Tuan Mantri Sadiwan. Iya, memang sebentar lagi hari Jumat. Jadi nanti kita sudah tidak bertemu lagi ya.
Nanti kita sama-sama mendoakan. Kamu mendoakan saya dari sini, tapi saya mendoakan kalian dari atas sana. Benar nggak? Dengan artinya terbuat dari apa sih artinya? Ya, saya tidak tahu. Tuhan yang menciptakan saya. Saya diciptakan dari Tuhan. Fitnah malah ikhlas banget. Itu fitnah loh Tuan Mantri Setiawan. Harusnya ada pembelaan dari jenengan selaku yang difitnah. Seperti ini anak manusia. Ada kalanya di mana kita di titik yang tidak kita inginkan. Kita itu tidak perlu menambahkan tanda tanya di setiap apa yang masalah kita hadapi ini. Justru malah kita mengganti tanda tanya itu dengan tanda titik. Jadi kita bisa menerima ketetapan apapun yang datang kepada kalian. Ya kan? Jangan kau mempertanyakan apapun yang datang kepada kalian. Yang ada, jika kalian mempertanyakan, itu hanya memperlebar masalahnya. Ya contohnya permasalahan saya. Jika saya bertanya, kenapa saya harus dihukum? Mengapa saya harus menjalankan hukuman ini? Tidak akan ada habisnya. Dititikin saja langsung. Sudah titik, ya saya terima. Ya Allah. Ya kan uang memang bisa dicari, tapi angel. Ya kan harus. Yo. Jangan didengarkan Tuan Mantri Setiawan. Kok jika lama-lama bertemu dengan saya, nanti kau pintar juga ya. Enggak, ada yang ada dia gila Tuan Mantri. Gimana? Ada apa lagi? Ngeri kayaknya. Ya itulah, saya ingin siapa tahu bisa lah teman. Lah, Kalian bagaimanapun ini- juga kan Tuan Mantri Setiawan sudah berjasa di hidup kami. Salah satunya untuk Suprino teman kami. Ya, kami sih ingin berusaha untuk membebaskan jenengan dari fitnah tersebut Tuan Mantri. Terkadang dalam sebuah permasalahan itu tidak seharusnya kita menang dengan cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan senjata yang paling hebat di dunia ini adalah kita harus mengalah sampai tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Merendah sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Janganlah kita menjunjung tinggi kemenangan menghadap silaunya matahari. Lebih baik kita bersujud, bercerita terhadap bumi, akan tetapi doanya terdengar oleh penghuni langit. Masuk. Maksud apa ora pemaksud? Duh, itu banget kok. Dalam di langit. Di langit loh. Ntar. Udah kan dirampok sih, Jen. Kok yang apa sih kerasa fisik Jan? Bagaimana? Ya, Memang anak manusia. saya mau ke sana. Kalian masih tetap ingin ke sana? Apa nggak bisa kayak sidang undangnya gitu apa gimana lah mengajukan banding. iya Yang ada di dalam permasalahan ini, jika tidak ada yang mau mengalah, itu akan menjadi peperangan antara saudara. Ya memang kita itu diperbolehkan untuk menyembunyikan rapat-rapat aib kita sendiri-sendiri. Jika kalian berhasil menyembunyikan aib di dunia ini, belum tentu Tuhan tidak mengetahui aib kalian. Ya sudah, biarkan ketetapan Tuhan yang akan mengetahui kebenarannya saja.
Ah, itu hakimnya itu berat hukumannya itu. Masa iya ngedilin sesuatu yang dan belum Anu, berat hakimnya. Kan karena saya yang mengakui. Hakim memutuskan itu karena saya yang mau mengakuinya. Hakim tidak salah, yang salah saya. Saya yang sudah berbohong, saya yang akan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Anu, Tuan Mantri, banding aja lah nanti Mas Ganang jadi juru bicaranya, ya Mas yo. Biar jenengan terbebas, kami merasa kehilangan nanti loh. Buat apa kita memperjuangkan sesuatu yang belum tentu itu menjadi hak kita? Ya seperti yang saya katakan kemarin, jika takdir itu sudah ditentukan bukan menjadi milik kita, mau kau menarik menggunakan tali sekuat apapun, itu tidak akan kalian dapatkan. Tapi jika takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita, mau kita menarik dengan sehelai rambut, pasti akan menjadi milik kita. Itu. Lalu saya harus bagaimana ini, Tuan Mantri? Ya, tidak bagaimana. Jika kalian masih ingin tetap bersikeras memperjuangkan ini, ya sudah, silakan saja. Tapi saya hanya menitip saran, jangan berlebihan. Hakimnya tahu hakimnya. Ya, hakim kok. Jangan saling menyalahkan. Bener kok. Ini terpaksa. Ping. Iya, tidak boleh saling menyalahkan. Saya yang salah, udah itu saja. Siapa sih hakimnya itu? Nanti Bawa kamu lah. Mau diburu kok. jengkel. Bagaimana? Kalian masih tetap bersikeras untuk melanjutkan? Ya berusaha. Boleh kan berusaha? Ya sudah, silakan saja. Tapi jangan berlebihan. Ya, kami sudah memulai sih Tuan Mantri, ya harus difinishkan yo. Ya, Belum. Eman-eman. Ya bismillah lah Tuan Mantri. Siapa tahu nanti. Ya jenengan kan sudah pernah mengatakan kepada saya, keajaiban itu akan datang kepada diri kita. Kenapa kita tidak percaya dengan keajaiban itu? Iya, memang benar. Keajaiban itu akan datang kepada diri kita jika keraguan kita kepada Tuhan itu kecil. Maka kemungkinan besar keajaiban itu akan datang kepada kita. Nah, saya sedang melakukan hal itu. Betul. Untuk panjenengan. Jenengan nanti ada keajaiban. Ya. Karena keraguan saya kecil. Betul. Hakimnya bebas lah. Berisik Manusia, jangan menyalahkan hakim yang ada di dunia ini. Karena hakim yang terbaik adalah hakim dari Tuhan. Nah, Ketetapan dari Tuhan adalah hakim yang terbaik yang harus kita jalani. Angel. Mbok udah mentok ini. Iya Gusti sih. Allah. Ya niku sih Nggih, nggih mawon. Sae. Paling sae niku. Nggih. Sangen yo. Ya, seperti ini Tuan Mantri Hadiwan. Amanah dari jenengan, silahkan lanjutkan tujuan saya. Yang penting jangan berlebihan. Saya akan melakukan itu tanpa berlebihan. Nggih. Baiklah, ya sudah. Saya juga tidak memiliki waktu banyak karena kau lihat sendiri banyak yang menjaga saya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Ini yang jadi Dulu ini ada lumayan sulitnya kita ini. Makhluk yang kita bela saja itu sudah ikhlas dan tulus menerima hal itu terjadi. Dan Yang benar-benar saya pasrah. takutkan kita bela nanti ujung-ujungnya lah udah saya saja gitu. Irang.
Nah, Ya, setidaknya mungkin kita mengetahui siapa yang salah gitu aja sih, Mas. oh iya. Daripada timbul pikiran-pikiran Yang tahu salah sebenarnya mereka. Yang mengganjel yo. ya sih. Mas. Kita halus ini. Udah ngerti. Maju salah mundur salah. Terus gimana? Ini maju bae. Daripada maju bae salah mundur, daripada mundur suka maju bae salah iki pada. Ngungkluk bagaimana? Ngutuk. Iya lanjut ke Ya, berarti cari pembelajarannya di sini berarti. Mas. oh iya. Ya kan? Kan ada benernya, tidak salah-salah. Terus Ya. Baik teman-teman, kita sedang melakukan perjalanan ke maju salah, tempat mundur salah. nya pondok pesantren Muzamil. Ya. Sambil Muzamil ya. Doakan kami semua untuk membela Tuan Mantri Sadiwan ya, Hidup Tuan Mantri Sadiwan. karena kita hanya memiliki waktu sedikit ini, Kamis dan Rabu dan Kamis ya. Karena informasinya hari Jumat itu akan dieksekusi mati karena tuduhan fitnahan pembunuhan berencana. Ya seperti itu teman-teman. Bismillah. Siapa tahu tipe apa enggak kata-katanya tadi? dengan keraguan kecil saya ini akan mendapatkan sebuah keajaiban Bila yang menunggu besar. datang, jangan halangi hujan akan turun. Nah itu aja itu kamu. Kalau matahari sudah muncul, lumut berkeliaran. lumut, Pak. Katanya yang demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Waalaikumsalam Tuhan. Mohon maaf di sana. Saya menghadang perjalanan dari Kisanak semuanya. Apakah Kisanak sudah berhasil bertemu dengan salah satu dari dua sosok yang kita curigai itu? Seperti ini Tuan Pino. Tadi ketika saya sedang melakukan perjalanan menuju ke pondok pesantren, Tuan Mantri Sadiwan atau Kiai Amri itu justru menemui kita. Lalu, apa yang beliau sampaikan terhadap Kisanak semuanya? Ya intinya sebenarnya di situ menggambarkan bahwasanya saya sudah ikhlas dengan hal itu. Terus yang kedua, karena saya tetap memaksa ingin memperjuangkan, akhirnya Tuan Mantri Sadiwan itu menyetujui apa yang saya ucapkan dengan kata-kata silahkan perjuangkan tapi jangan berlebihan. Sama ini sama mendung tanpa hujan apa ya? Subhanallah. Ya bok yang mendung tadi. Beliau adalah salah satu makhluk yang memiliki ketulusan dan keikhlasan yang begitu tinggi. Itu perlu kita contoh sebagai pelajaran agar kita bisa menerima kondisi apapun di dalam kehidupan ini. Jujur saja Kisanak, permasalahan yang sedang kita hadapi dan ingin kita pecahkan ini adalah permasalahan yang sangat berat. Yang pertama, di sisi lain, pihak yang menjadi korban ataupun tersangka yang nantinya akan dijatuhi hukuman itu sudah benar-benar ikhlas menerima hukuman itu. Dan juga di sisi lain, permasalahan ini perlu ketangkasan, perlu kecerdasan, dan perlu pemahaman yang tinggi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi ini di sana. Dengan cara apa itu Tuan Pino menurut jenengan? Seperti ini Kisanak. Karena Kisanaklah yang nantinya akan berbicara dengan salah satu dari dua tersangka itu. Saya akan mengajari Kisanak bagaimana caranya agar lawan bicara Kisanak nantinya mengikuti apa yang Kisanak inginkan, sesuai apa yang Kisanak harapkan. Fik mas, hipnotis Tuan Bilo. Bukan itu bisa disebut itu kita memanipulasi lawan bicara kita agar lawan bicara kita itu mengikuti apa sesuai dengan keinginan kita di sana. Teknik memanipulasi lawan bicara psikologi. Loh, angel Tuan Bilo.
seperti ini. Akan saya terangkan sedikit. Semoga saja Kisanak bisa memahami dan bisa menjalankan apa yang saya ucapkan ini nantinya. Bismillah, semoga saya mudeng. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan Kisanak. Kisanak harus benar-benar bisa meyakinkan lawan bicara Kisanak nantinya itu merasa nyaman dengan Kisanak, merasa dekat dengan Kisanak, seolah-olah Kisanak adalah teman baik yang bisa dipercaya oleh lawan bicara Kisanak. Satu. Ya. Dengan cara itu yang nantinya jika lawan bicara Kisanak sudah merasa bahwasanya Kisanak itu adalah teman dekatnya yang bisa dipercaya, maka dia tidak akan canggung untuk bercerita banyak terhadap Kisanak. Percaya. Benar sekali. Dekati seolah-olah seperti kawan baik. Yang kedua, Kisanak harus menggiring dan mempertanyakan apa alasan-alasan sehingga menuduh bahwasannya Kiai Ambiah itu sebagai tersangka. Kisanak harus benar-benar bisa memperhatikan alasan-alasan apa saja yang nantinya diucapkan oleh lawan bicara Kisanak. Yang saya tangkap adalah kejanggalannya. Benar sekali. Ya. Kisanak harus bisa menangkap kejanggalan-kejanggalan dari alasan yang sudah disampaikan lawan bicara Kisanak. Kisanak simpan di otak Kisanak. Sumama dia berbicara. Ini alasannya inilah. Janggal saya simpan. Benar sekali. Yang ketiga, Kisanak harus satu pihak dengan lawan bicara Kisanak. Satu pihak. Kisanak harus mempersetujui alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh lawan bicara Kisanak. Seolah-olah Kisanak itu memiliki satu pemikiran dengan lawan bicara Kisanak. Oh, berarti semua ya Ambiah itu adalah yang membunuh. Saya seolah-olah iya benar itu. Benar sekali. Karena dengan cara itu mereka lawan bicara Kisanak merasa kita itu benar-benar memiliki satu pemikiran yang sama, memiliki satu tujuan yang sama, dan maka lawan bicara Kisanak akan semakin percaya bahwasanya Kisanak adalah orang kepercayaannya. Lalu Turuti kemauannya berarti ya. benar sekali. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah Kisanak harus bisa meyakinkan bahwasanya Kisanak itu memanjakan, menuruti egonya terus-menerus sehingga Kisanak bisa menyampaikan apa yang menjadi keganjalan-keganjalan ataupun pikiran-pikiran yang terlintas di pikiran Kisanak nantinya sesuai apa yang sudah diceritakan oleh lawan bicara Kisanak. Berarti poin yang ketiga tadi yang ketika saya simpan itu kita masukkan lagi Benar sekali. di poin nomor 4. Jadikan itu sebagai argumen Kisanak untuk mempertanyakan apakah iya dengan alasan ini kita bisa meyakinkan bahwasanya ini tidak mengganjal di setiap makhluk yang berada di santri ini. Dengan cara itu nantinya dia akan semakin terbuka dan kejanggalan-kejanggalan lainnya pun akan semakin terbuka. Jika memang dia bersalah, tentunya dia bisa juga mengiyakan apa yang Kisanak bicarakan terhadapnya. Gantian. Iya. Dengan cara itu, nantinya dia akan bercerita banyak mengenai kejadian-kejadian sesungguhnya di sana. Mantap ya. Jadi berusaha Lalu mengikuti. ada lagi Tuan Biro. Ada di sana.
setelah Kisanak berhasil melakukan hal-hal itu, Kisanak harus bisa berbuat serasa Kisanak itu tidak membutuhkan dia. Padahal Kisanak itu membutuhkan sekali informasi dari dia. Seolah-olah ya, iya. Jual mahal ya Tuan Jual Bilo ya? mahal. Benar saja. Seperti halnya wanita. Jika wanita itu semakin kita kejar, maka wanita akan semakin menjauh. Akan tetapi, jika kita tidak mengejarnya, wanita sendirilah yang akan mengejar kita. Weh. Bilo. Itu adalah contoh hal kecil Kisanak. Berarti seolah-olah kayak gitu. Padahal saya di dalam hati saya membutuhkan banget ya. Benar sekali. Dan di sini keberhasilannya itu tergantung Kisanak mencerna pembicaraan dari lawan bicara Kisanak. Kisanak harus pandai-pandai memilah-milih alasan-alasan yang menurut Kisanak mengganjal dan yang nantinya akan diputarbalikkan faktanya oleh Kisanak sehingga dia berpikir, nantinya jika saya memberi alasan ini dan menceritakan kepada para santri, itu akan menjadi kecurigaan. Dia malah menjadi ketakutan ya. Benar sekali. Kalau dia sudah semakin percaya terhadap Kisanak, dia tentunya akan menceritakan kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena Kisanak juga perlu memancing agar dia itu menceritakannya. Ya seperti ini Tuan Bilo. Itu sangat luar biasa ilmu itu. Ya, perihal berhasil atau tidaknya, saya juga belum pernah mengamalkan perihal itu. Ya semoga saja otak saya mudeng apa yang jenengan tadi ajarkan ke saya. Semoga saja Kisanak bisa melakukan hal ini. Mungkin dari secara pengertian Kisanak sudah memahaminya, akan tetapi secara teknis Kisanak harus bisa mencermati lawan bicara Kisanak. Kisanak harus bisa memilah dan memilih kata apa yang Kisanak ingin keluarkan. Itulah yang kunci terpenting agar keberhasilan ini semakin besar Kisanak. Mantap Tuan Bilo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, silakan Kisanak lanjutkan perjalanan Kisanak. Semoga saja Kisanak berhasil menjalankan apa yang saya sampaikan ini. Amin. Amin. Kita harus mengikuti kemaluannya yo. Kemaluan siapa? Kemauannya. Iya kemauannya si Target. target berarti. Benar. Kita harus seolah-olah kita satu pemikiran dengan dia. Masuk. Baiklah Kisanak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya. Das. Tadi Tuan Raja Dombo Bilo itu mengajarkan suatu ilmu mungkin yang tidak dapat didapatkan di sekolahan. Iya. Ilmu apa Mas? Yang tidak bisa dapat sekolah. Saya simpulkan itu tadi teknik manipulasi. Teknik ya. Yang pertama tadi buatlah target kita seolah-olah adalah kawan baik kita. Logika apa psikolog? Psikolog dengan cara kita membuat seperti teman baik sehingga di situ itu tidak ada sebuah batasan-batasan. Wah, akhirnya dia itu nyaman. Akhirnya keblosok. Rubuh. Terus yang kedua itu kita harus menuruti ke egoisnya dia. Nyemong tadi Iya benar. turutin saja dia bercerita. Nih, saya yang tahu kejadiannya. Bahwasanya Kiambia kita dengarkan terus. Sampai akhirnya dia itu Mengungkapkan enteng. semuanya. Ya. Di situ tanpa disadari ada sesuatu hal penting ini tadi yang diajarkan yang saya tersirat ya. Manusia atau makhluk itu akan merasa senang ketika dia itu merasa lebih hebat daripada yang lain.
daripada lawan bicaranya. Iya. Iya. Contohnya kita berbicara, Mbah, Main bola misalnya. mainnya Hebat banget. ya, Mbah. Padahal kan berbicara, iya saya udah main 2027, saya udah masuk ke Liga Banyumas. Ini. Nah, menunjukkan kehebatannya. Dia senang, kita hebat ya, Mbah. Oh iya. Udang utuk. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya mau nonton videonya lagi agar saya mudeng. Pelajari aja lah, nyong pengen ngertiin kok priwe sih. Tuan Bilo Kata-kata kayaknya nih, punya guru les psikolog. Nah, Pinter makanya banget. orang. Hah? Makanya ikan lembutan itu. Makannya pakai sendok. Dan lumut. Iya. Ya, baik teman-teman, kita akan menuju ke tempat pondok pesantren. Yuk. Jamil. Kalau pesantren. Musamil, amil. Apa-apaan itu li yakin.